Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama belajar kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan saat sekarang adalah mengenai tabur dan tuai. Banyak orang berpikiran bahwa menabur itu adalah sama dengan investasi, yaitu mengharapkan keuntungan. Sehingga motivasi memberinya adalah supaya diberkati dari apa yang sudah kita berikan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di ayat 7 dikatakan bahwa jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kalau melihat dari konteks ini, bisa disimpulkan bahwa tabur tuai itu adalah hubungan sebab akibat. Bukan menabur adalah investasi. Jadi dalam memberikan sesuatu kepada orang lain ataupun kepada gereja, ya berilah karena memang pantas diberi, lakukan atau kerjakanlah karena memang seharusnya dilakukan atau dikerjakan. Jangan mengharapkan berkat dari apa yang kita beri, karena urusan berkat adalah bagian Tuhan yang akan mencurahkannya. Dalam hidup ini, apa yang sudah kita tabur, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, menabur dalam pikiran. Apa yang kita baca, tonton, dengar, termasuk dalam pergaulan yang benar ataupun salah, itu akan berpengaruh pada pola pikir dan masa depan kita. Bacaan, tontonan, musik, dan pergaulan yang tidak baik, cabul, jahat, dan tidak berkenan akan membuat kita menjadi pribadi yang tidak baik, sembrono, berpikiran pendek, emosional, dan akan semakin membawa kita ke arah kebinasaan dan hukuman. Sedangkan sebaliknya, bacaan, tontonan, musik, dan pergaulan yang baik, kudus dan membangun akan menjadikan kita menjadi pribadi yang baik, yaitu menghasilkan buah roh, optimis dan berkenan kepada Tuhan. Di dalam sebuah penelitian, setiap bentuk pikiran entah baik, buruk, cemas, gelisah, tenang, damai, bahagia, dan lain-lain akan memancarkan panjang gelombang otak dengan frekuensi tertentu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ubahlah frekuensi gelombang otak kita ke arah yang produktif dan sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita. Karena orang-orang yang bergaul karib, akrab, itu adalah orang-orang yang satu frekuensi karena cocok. Kita tahu bahwa arti bertobat asal katanya adalah metanoia, artinya berubah cara atau pola pikir kita. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi dari pola pikir kita dulu yang harus diperbaiki, karena dari berpikir maka kita akan berkata-kata.
Setelah itu kita akan bertindak dari kata-kata apa yang kita katakan. Dan kalau kita bertindak dan terus berulang-ulang dilakukan, akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, maka itu akan menjadi karakter kita. Dengan membiasakan pola pikir yang sesuai dengan firman Tuhan, maka akan menuai pribadi dengan karakter buah roh dan berkenan kepada Allah. Yang kedua adalah menabur dalam perkataan. Dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Jadi betapa hebat kuasa perkataan lidah kita. Apa yang kita katakan akan terjadi karena Tuhan mendengar dari surga dan melakukan sesuai dengan iman perkataan kita. Kita lihat di Bilangan 14 ayat 28 dikatakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Perkatakanlah kata-kata iman, nasihat, penghiburan, damai sejahtera, sukacita, dan motivasi-motivasi yang membangun sesuai dengan firman Tuhan. Mujizat tidak akan terjadi kalau tidak didahului dengan perkataan iman. Yang ketiga, menabur dalam perbuatan. Kejadian 26 ayat 12 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ini adalah contoh yang baik di mana Ishak diberkati Tuhan dan dia ada usaha untuk menabur, dan karena usahanya itu ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sedangkan di dalam 2 Samuel pasal 15 sampai 16 diceritakan tentang kisah Daud melarikan diri dari Absalom anaknya. Dan semua akibat karena kesalahan-kesalahan dan dosa Daud setelah berzina dengan Batseba dan membunuh Uria suami Batseba. Jadi ada 2 contoh di sini. Yang pertama, Ishak menabur, hasilnya 100 kali lipat. Dan yang kedua, kisah Daud menabur dalam perbuatan, yaitu berzina dengan Batseba dan membunuh Uria suaminya. Dan akibat dari dosa-dosa Daud ini, maka Daud mendapat hukuman dari Tuhan. Mari kita lihat contoh menabur dalam kebiasaan di Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Saya bacakan. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya,
karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Dari bacaan ayat firman Tuhan tadi, kita dapat memetik pelajaran dari istri yang cakap, yaitu senang bekerja, bangun masih malam, dia membeli ladang dan menanamnya, ada usaha berusaha. Pada malam hari pelitanya tidak padam, memberi dan mengulurkan tangan kepada orang yang miskin, mempersiapkan untuk masa-masa sulit, kemalasan tidak dimakannya, pengajaran lemah lembut ada di lidahnya, dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh kebiasaan yang baik yang dimiliki oleh istri yang cakap di dalam Amsal 31 ayat 10-31 ini. Akibat atau hasilnya adalah ia tertawa tentang hari depan di Amsal 31 ayat 25, dan juga yang kedua adalah mendapatkan hasil dan pujian di Amsal 31 dan ayat 31. Yang keempat, menabur firman itu akan menuai jiwa-jiwa. Orang yang menabur pasti akan terus mengawasi dan memelihara benih yang ditaburkan. Demikian juga orang yang memuridkan akan tetap terus mengawasi dan memelihara jiwa-jiwa yang dimuridkan, sehingga sampai bisa memuridkan lagi. Saat murid-murid kita bisa memuridkan lagi, maka kitalah orang-orang yang paling bersukacita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi percaya, berharap, dan minta kepada Tuhan supaya sukacita penuaian benar-benar diberikan kepada kita. Gereja kita sudah lama menabur. Mungkin ini saatnya telah tiba buat gereja kita untuk menuai jiwa-jiwa baru. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi persiapkanlah dirimu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.